Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok mengenai teorema bias. Jadi di sini perkenalkan, saya Kevin Thomas. Di sini saya kasih suatu kasus. Soalnya berikut. Sebuah rumah sakit melakukan tes screening penyakit jantung. Diketahui prevalensi penyakit jantung itu sama dengan 2%. Peluang tes positif jika pasien sakit sama dengan 95%. Peluang tes positif jika pasien sehat sama dengan 10%. Nah, pertanyaannya, jika seorang pasien memperoleh hasil tes positif, berapa peluang bahwa pasien tersebut benar-benar menderita penyakit jantung? Nah, di sini kasus ini dapat kita selesaikan. Kita mengertiin bahwa pasien pertama datang ke rumah sakit, kemudian kan dia melakukan tes. Lalu hasilnya apakah tesnya positif atau tidak setelah melakukan tes. Nah, jadi di sini dokter tidak langsung menyimpulkan bahwa pasien tersebut pasti sakit gitu. Tapi dia akan mempertimbangkan bagaimana riwayat kesehatan pasien, gejala pasien, dan perhitungan statistik tingkat kejadian penyakit pada populasi tersebut. Lalu baru di sini dokter bisa menghitung peluang pasien benar-benar mengidap penyakit. Barulah ditetapkan diagnosis akhirnya. Nah, di sini misalnya kita ilustrasikan bahwa dari 10.000 pasien ada yang sakit, ada yang sehat. Dari 10.000 pasien 200 itu sakit, karena 2%-nya. Sedangkan 98%-nya itu 9.800 sehat. Nah, dari yang 200 sakit ini, yang ternyata dites positif itu 95%. Jadi ada 190 pasien. Sedangkan 10 pasien lainnya tesnya negatif, itu 5%. Nah, sekarang dari yang 9.800 sehat, 980 itu tes positif palsu ya teman-teman, karena 10% di situ tulisannya. Sedang yang 90%-nya itu tesnya negatif. 8.820 sehat dan dites juga memang negatif, memang sehat gitu. Nah, jika dihitung manual berdasarkan perhitungan ini, kita bisa dapatkan bahwa jumlah yang hasil tesnya itu positif itu kita gabungin ya, 190 tambah 980 yang tes positif juga tapi palsu. 190 tambah 980 itu ada 1.170 pasien yang jumlah hasilnya positif. Peluang P sakit positif, sakit juga dinyatakan tesnya positif, yang benar-benar sakit gitu, itu sama dengan 190 per 1.170. Hasilnya 0,162, 16,2%. Cepet kan hasilnya? Nah, bisa juga menggunakan teorema bias ya teman-teman, tapi rumusnya agak panjang. Ini cara singkat tapi manual. Nah, di sini di rumusnya PB sama dengan PBA kali PA tambah PBA aksen atau komplement kali PA aksen. Misalnya di sini kan A sama dengan, diumpamakan itu pasien menderita penyakit jantung, B itu hasil tesnya positif. Jadi tadi kan PA itu sebenarnya 0,02 ya teman-teman, tingkat kejadian penyakit jantung dalam populasi tersebut. Dan peluang hasil positif jika diketahui pasien tidak menderita penyakit jantung, PBA sebenarnya 0,95 jika pasien menderita penyakit jantung. Sedangkan PBA aksen 0,1, PA aksen sama dengan 0,98. Jadi kita hitung PB-nya 0,95 kali 0,02 ditambah 0,1 kali 0,98. Hasilnya itu sama dengan 0,1177.
PB-nya. Jadi ini adalah PB. Nah, sekarang kita akan menghitung probabilitas pasien benar-benar menderita penyakit jantung. Memang setelah memperoleh hasil untuk tesnya positif, PAB sama dengan ini rumus ya, PB A kali PA bagi PB. Jadi PAB itu sama dengan tadi udah kita dapatkan ya teman-teman, 0,95 kali PA nya 0,02 bagi 0,117. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 0,162 sama dengan 16,2%. Hasilnya sama ya teman-teman. Jadi peluang pasien yang benar-benar menderita penyakit jantung setelah memperoleh hasil tes positif itu adalah 16,2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun hasil tes yang menunjukkan positif, pasien belum tentu menderita penyakit jantung. Jadi berdasarkan teori Bayes ini, kemungkinan pasien benar-benar sakit hanya sekitar 16,2%. Oleh karena itu harus diperlukan pemeriksaan lanjutan sebelum menetapkan diagnosis akhir. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya bermanfaat. Terima kasih.